Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang laporan analisis penerapan sistem informasi manajemen pada PT Kereta Api Indonesia. Presentasi kali ini adalah tugas mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Bapak Hadi Purnomo, SIMM. Sebelum dimulai, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Nurul Kemaria, yang kedua ada saya sendiri yaitu Nurul Fadila, dan yang ketiga ada Nuri Syafaria, yang keempat ada Yunus Alfarizi, yang kelima ada Ahmad Saiful Rizal, dan yang keenam ada Ahmad Nabil. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Nurul Kemaria yang akan membahas tentang profil perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang nama perusahaan dan visi misi PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia juga memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang memenuhi harapan stakeholders. Sedangkan misi menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjang melalui praktik bisnis dan modal organisasi yang baik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan. Nah, struktur organisasi di PT Kereta Api Indonesia bisa dilihat di gambar berikut. Dari yang tertinggi, Presiden Direktur, dan ke bawahnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu peranan sistem informasi pada PT KAI. Sistem informasi pada PT Kereta Api Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan. Antara lain, yang pertama yaitu manajemen operasi. Pada peran ini, mengatur jadwal kereta, pemantauan perjalanan, dan koordinasi antar stasiun. Yang kedua yaitu pelayanan pelanggan. Peran ini mempermudah pemesanan tiket melalui aplikasi online, informasi jadwal, dan layanan pelanggan. Yang ketiga ada pengolahan data. Mengolah data aset, keuangan, dan sumber daya manusia untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang keempat ada keamanan dan keselamatan. Peran ini memantau operasional kereta secara real time untuk menghindari kecelakaan. Yang kelima ada integrasi sistem. Peran ini mendukung kolaborasi antar unit kerja melalui sistemnya integrasi. Sistem informasi ini membantu PT Kereta Api Indonesia menjadi lebih modern, responsif, dan kompetitif. Baik, untuk materi ketiga akan disampaikan oleh Nuri Safaria. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis elektronika dan kerjasama global, yaitu kegiatan bisnis dan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mendukung perdagangan elektronik, komunikasi, dan kolaborasi perusahaan. Proses bisnis dan sistem informasi PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencakup sejumlah aspek penting untuk mendukung operasional transportasi kereta api secara efisien dan terintegrasi. Berikut ringkasan proses bisnis dan sistem informasi PT Kereta Api, yaitu proses bisnis 1. Pengelolaan operasional kereta api yang mencakup 1. Perencanaan jadwal perjalanan kereta api. Yang kedua, pemeliharaan sarana dan prasarana kereta, rel, dan stasiun. Yang ketiga, pengelolaan perjalanan kereta api untuk memastikan keselamatan dan ketepatan waktu. Yang kedua, layanan penumpang yang mencakup 1. Pemesanan tiket secara offline dan online. Yang kedua, penyediaan fasilitas kenyamanan di stasiun dan kereta api. Yang ketiga, penanganan keluhan dan peningkatan kualitas layanan pelanggan. Yang ketiga, logistik dan angkutan barang. Di antaranya, 1. Pengelolaan pengiriman barang melalui kereta api. Yang kedua, layanan pelacakan barang secara real time. Yang keempat, yaitu adalah manajemen keuangan dan SDM, pengelolaan sumber keuangan, anggaran, dan pelaporan perusahaan. Yang ketiga, perekrutan pelatih
perekrutan, pelatihan, dan manajemen karyawan. Yang kelima, pengembangan infrastruktur dan teknologi, diantaranya yaitu 1. Pembangunan jalur baru dan modernisasi stasiun. Yang kedua, investasi dalam teknologi untuk mendukung operasional. Sekian dari saya, mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk materi yang keempat akan disampaikan oleh Ahmad Nabil. Fungsi sistem informasi dalam perusahaan sistem informasi di PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung operasi perusahaan. Berikut adalah fungsi utama sistem informasi di PT KAI. Peningkatan efisiensi operasional. Peningkatan efisiensi operasional, pengelolaan dalam jadwal perjalanan kereta, sistem informasi membantu merencanakan dan memonitor jadwal perjalanan kereta secara real time untuk memastikan ketepatan waktu. Peningkatan layanan pelanggan. Peningkatan layanan pelanggan, pemesanan dan pembayaran online melalui aplikasi KAI, Agnes dan sistem tiket elektronik. Pelanggan dapat memesan tiket dengan mudah. Pengelolaan sumber daya perusahaan. Pengelolaan sumber daya perusahaan, manajemen keuangan, sistem ERP membantu PT KAI dalam pengelola anggaran, pendapatan dan pengeluaran dengan lebih transparan. Pengembalian keputusan berbasis data. Pengembalian keputusan berbasis data, analisis data operasional, memberikan laporan berbasis data untuk mendukung pengembalian keputusan strategis. Keamanan dan keselamatan dengan integrasi sistem informasi PT KAI dapat meningkatkan produktivitas, memberi layanan berkualitas tinggi dan mempertahankan keunggulan kompetitif di industri transportasi. Dan untuk materi yang kelima akan disampaikan oleh Ahmad Saiful Rizal. Dasar intelijen bisnis. Dasar-dasar intelijen bisnis di PT Kereta Api Indonesia melibatkan pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, operasional, dan layanan pelanggan. Berikut adalah elemen utama intelijen bisnis yang diterapkan di PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama, pengumpulan dan integritas data. Data operasional perjalanan kereta, seperti jadwal, rute, dan keterlambatan. 2. Analitik dan pemrosesan data. Analisis deskriptif, menyediakan laporan harian, mingguan, dan bulanan tentang performa operasional, pendapatan, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, analisis prediktif, menggunakan data historis untuk memprediksi kebutuhan pelanggan, tren penumpang, atau potensi gangguan operasional. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data strategis. BI digunakan untuk merancang rencana ekspansi seperti pembukaan jalur baru atau investasi teknologi. Yang keempat, teknologi pendukung BI, dashboard dan reporting tools. PT Kereta Api Indonesia menggunakan dashboard interaktif untuk memvisualisasikan data operasional dan performa bisnis. 5. Keuntungan intelijen bisnis di PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama, efisiensi operasional, mengurangi waktu, meminimalkan keterlambatan, dan mengoptimalkan jadwal perjalanan. Dan yang nomor 2, peningkatan layanan pelanggan, memberikan pengalaman yang lebih personal dan responsif melalui analisis preferensi pelanggan. Dan materi yang keenam akan disampaikan oleh Yunus Alfarizi. Melindungi sistem informasi di PT Kereta Api Indonesia adalah aspek penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi sistem informasi di PT KAI.
1. Pengamanan infrastruktur teknologi. Firewall dan sistem keamanan jaringan melindungi jaringan internal PT KAI dari serangan eksternal seperti hacking, malware, dan atau phishing. Segmen jaringan memisahkan jaringan untuk operasional kereta, data pelanggan, dan administrasi agar resiko tidak menyebar. 2. Kebijakan keamanan data. Akses berbasis peran role-based access control membatasi akses ke sistem informasi hanya kepada karyawan yang membutuhkannya sesuai tugas mereka. Enskripsi data menggunakan enskripsi untuk melindungi data sensitif seperti data pelanggan dan transaksi keuangan baik saat disimpan maupun saat dikirim. 3. Pelatihan kesadaran keamanan. Edukasi karyawan memberikan pelatihan tentang ancaman cyber seperti phishing atau penipuan online dan berbagai macam cara untuk mengatasinya. Simulasi keamanan melakukan simulasi serangan cyber untuk menguji kesiapan sistem dan karyawan. 4. Pengelolaan aplikasi dan sistem. Pembaruan dan patch berkala memastikan semua perangkat lunak termasuk sistem operasi dan aplikasi internal seperti KAI Access selalu diperbarui untuk menutup celah keamanan. 5. Penanganan insiden keamanan. Tim respon insiden membentuk tim keamanan yang siap merespon serangan atau pelanggaran keamanan secara cepat. Rencana pemulihan berencana atau disaster recovery plan menyusun rencana untuk memulihkan sistem informasi agar tetap beroperasi dalam kondisi darurat seperti serangan ransomware atau bencana alam. Yang keenam, kepatuhan terhadap regulasi. Regulasi nasional mematuhi undang-undang seperti UU ITE, informasi dan transaksi elektronik, dan regulasi terkait perlindungan data pelanggan. Standar internasional mengadopsi standar keamanan seperti ISO, manajemen keamanan informasi untuk memastikan keamanan sistem informasi secara global. Dengan langkah-langkah ini, PT KAI dapat memastikan sistem informasinya terlindungi dari ancaman internal maupun eksternal, sekaligus menjaga kepercayaan pelanggan dan kelancaran. Kesimpulannya, sistem informasi manajemen di PT KAI tidak hanya menjadi alat operasional, tetapi juga strategi utama dalam meningkatkan efisiensi, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan. Dengan terus mengembangkan teknologi dan menerapkan perlindungan keamanan data yang ketat, PT KAI mampu beradaptasi dengan tuntutan industri transportasi modern dan memberikan layanan berkualitas tinggi kepada masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.